Ya, berhubung karena Zoom kita belum kembali normal, masih terbatas waktu kita. Mari saudara-saudaraku, kita menyanyikan satu pujian. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menuntunku di jalan yang benar. Dia menyegarkan jiwaku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Oleh karena kasih-Nya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Dia menyegarkan jiwaku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Oleh karena kasih-Nya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadirannya semuanya, saudara-saudaraku semua. Baik, saya akan langsung saja pimpin doa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang Tuhan berikan dengan segala penyertaan kebaikan-Mu kepada kami semua. Kami melakukan segala aktivitas kami pada satu hari penuh ini Tuhan. Di dalam kebaikan dan perlindungan Tuhan kami sangat bersyukur. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami akan menyelesaikan terlebih dahulu komitmen kami untuk senantiasa diperbaharui oleh kuasa kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas berkat Tuhan kepada semua saudara kami yang sudah hadir pada malam hari ini dan yang masih dalam persiapan masuk Zoom ini. Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, ya, dalam satu bulan ini kita masih harus bersabar. Oleh karena secara teknis Zoom kita masih dalam perbaikan, nanti di bulan November
bulan depan baru bisa dibetulkan normal kembali, kita bisa berdiskusi dengan baik ya Bapak Ibu Saudara. Nah, malam hari ini kita masuk pada topik yang baru. Sesudah kemarin kita sudah berbicara tentang mujizat bahasa roh, karunia bahasa roh, di mana kita sudah memahami dengan baik bahwa tanda-tanda mujizat itu sebetulnya adalah ditujukan kepada bangsa pilihan, bangsa Israel, oleh karena mereka susah sekali untuk menjadi percaya. Ya, nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesudah Rasul Paulus menyelesaikan semua kitab atau surat yang menjadi dasar bagi berkat untuk semua bangsa lain saat ini di dalam kasih karunia-Nya, zaman kasih karunia-Nya saat ini sesudah diselesaikan. Maka saat ini kasih karunia Allah itulah yang menjadi kerinduan yang terbesar bagi kita bangsa-bangsa lain, dan kita sebagai tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya kembali ingin mengajak kita untuk masuk pada sebuah topik pembahasan tentang mujizat-mujizat kesembuhan ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada dasarnya topik ini masih hampir sama dengan ya apa yang kita bahas tentang karunia-karunia bahasa roh atau bahasa lidah kemarin ya. Nah, tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat lebih luas lagi ya, bagaimana ceritanya dulu Tuhan berurusan dengan umatnya Israel berdasarkan perjanjiannya ya. Maka kita lihat nanti bahwa mujizat-mujizat Tuhan itu sangat berbeda dengan apa yang terjadi sekarang ini, yang kita lihat ya dipraktekkan di dalam kekristenan. Nah, apa perbedaannya dan bagaimana kita lihat bahwa mujizat itu adalah memang nyata di dalam Alkitab, tapi apa yang tampil saat ini ya di dalam kelompok-kelompok kekristenan belum tentu itu sama dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, sehingga kita bisa bebas memilih ya Bapak Ibu Saudara, kita akan berpegang kepada Alkitab ataukah ya kita ini mengikuti arus zaman yang belum tentu sesuai dengan Alkitab, dan kita pilih, kita percaya kepada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa ini menjadi sangat penting di dalam pembahasan kita ya, yaitu apakah memang mujizat kesembuhan itu, kesembuhan ilahi itu masih terjadi sekarang ini? Karunia maksudnya ya. Karunia penyembuhan itu apakah memang masih ada saat ini? Jangan salah mengerti. Kesembuhan dari Tuhan pasti. Amin. Oh ya, Bapak Ibu Saudara, saya sendiri sudah berkali-kali memperoleh kesembuhan dari Tuhan, dan saya sangat bersyukur dan saya yakin setiap kali saya disembuhkan oleh Tuhan, itu saya percaya berasal dari kebaikannya, berasal dari kasih karunia-Nya. Tapi yang mau kita lihat di sini adalah apakah masih bisa ada orang diklaim mempunyai karunia. Ya, karunia bisa membuat kesembuhan, mujizat kesembuhan ilahi sekarang ini. Itu yang mau kita tanyakan. Jadi bukan yang kita pertanyakan adalah apakah Tuhan menyembuhkan orang yang sakit saat ini? Oh, tentu saja Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, Tuhan pasti menyembuhkan sakit penyakit kita. Ya, bukan iblis yang menyembuhkan kita, tapi Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Amin. Ya, tapi yang mau kita perlu pahami saat ini adalah ya, pertanyaannya adalah apakah
masih ada orang yang bisa mengklaim bahwa dia mempunyai karunia untuk melakukan penyembuhan saat ini. Itu yang mau kita pertanyakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya mengajak kita terlebih dahulu untuk melihat dari perjanjian lama, ya, pada masa pengalaman daripada orang-orang Israel ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Ya, kita tahu disitulah Tuhan memperkenalkan namanya mujizat-mujizat, tanda-tanda keheranan kepada bangsa Israel dan juga kepada orang-orang Mesir. Ya, karena Tuhan ya memaksa ya bangsa Israel harus keluar, harus diselamatkan melalui apa? Melalui mujizat-mujizat. Amin. Yaitu dengan 10 tulah yang diperlihatkan, ditunjukkan oleh Tuhan kepada orang-orang Mesir, ya, sampai mereka menyerah bahwa memang Tuhannya Israel itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, alam semesta, dan tidak ada yang menandingi kuasanya, ya, dan dia bisa melakukan apa saja untuk menyelamatkan umatnya. Tujuannya itu, ya, tujuan daripada mujizat-mujizat itu adalah untuk keselamatan umatnya Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika di padang gurun juga begitu banyak mujizat yang ditunjukkan oleh Tuhan secara konsisten kepada umatnya Israel. Ya, mereka bisa berjalan di tanah kering dan Laut Merah terbelah, Laut Tiberau terbelah, dan orang Israel akhirnya selamat. Jadi mujizat itu dibuat oleh Tuhan adalah untuk keselamatan umatnya Israel. Dan kita lihat juga di padang gurun itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyelamatkan nyawa daripada umatnya Israel dengan memelihara mereka walaupun mereka tidak bekerja, ya, walaupun mereka tidak menanam, tapi mereka bisa makan dan minum kenyang, ya, sepuasnya, ya, tanpa usaha kerja keras mereka. Tuhan memelihara umatnya dengan menurunkan manna, roti dari langit, dari surga kepada mereka, dan mereka bisa makan daging, ya, di mana Tuhan mengirimkan burung-burung untuk mereka sembelih, dan mereka bisa menikmati makanan yang lezat tanpa mereka berusaha kerja keras. Nah, tentu saja Bapak Ibu Saudara, mujizat seperti itu tidak mungkin bisa kita harapkan terjadi sekarang ini, ya, karena Tuhan itu bekerja, ya, dengan cara yang berbeda kepada orang yang berbeda di masa waktu yang berbeda. Makanya kita perlu mempelajari Alkitab itu dengan melihat perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya, membagi dengan tepat, supaya kita tidak mencampurkan antara program Allah kepada bangsa Israel dan program Allah saat ini kepada kita, tubuh Kristus, di zaman kasih karunia saat ini. Bukan zaman Israel saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan zaman kerajaan sorga saat ini yang ditujukan kepada umatnya Israel. Tapi saat ini adalah zaman tubuh Kristus, di mana kasih karunia-Nya melalui salib Kristus, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan melalui iman, ya, kepada penebusan segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Jadi itu hal yang berbeda, sehingga kita bisa melihat, ya, saat ini kekristenan itu apa sih yang mereka sedang sedang mereka kejar, dan ke arah mana saat ini kekristenan itu berjalan. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dan tentunya pembahasan kita ini masih akan berlangsung beberapa episode, ya, karena kita masih terbatas dengan waktu,
oleh karena secara teknis Zoom kita belum bisa normal, waktu yang bisa kita gunakan hanya sampai 40 menit. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kita bersyukur ya. Kita mulai dulu dari membaca Ulangan pasal 18. Nah, Ulangan pasal 18 saya akan membaca pada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan terima kasih atas ketekunannya semuanya. Ya, kita membaca di Ulangan pasalnya yang ke-18. Kita mulai dari ayatnya yang ke-15. Nah, ketika kita membaca mulai dari ayatnya yang ke-15 ini, Bapak Ibu Saudara, di sini adalah jawaban Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, ya, supaya mereka bisa mengetahui seperti apa rencana Tuhan ke depannya bagi kehidupan mereka, dan bagaimana mereka mengenali nabi atau utusan Tuhan ya ke tengah-tengah mereka, bagaimana mereka membedakan bahwa seseorang yang menjadi pelayan Tuhan atau dia adalah hamba Tuhan yang palsu, begitu ya, nabi palsu. Nah, disinilah Tuhan menjelaskan kepada Musa dan untuk disampaikan ke bangsa Israel di Ulangan pasal 18 ayatnya yang ke-15. Saya baca untuk kita semua. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, jadi sekali lagi Musa sudah mendengar tentang nabi yang akan datang, yaitu Yesus Kristus, Mesias, akan lahir di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ya, itu tidak berarti bahwa Musa mengetahui tentang salib Kristus, ya. Jangan, ya, Bapak Ibu Saudara, kita hanya mendengar apa kata orang saja, tapi kita harus membaca Alkitab itu. Tidak ada dikatakan bahwa Musa mengetahui tentang salib Kristus seperti yang kita ketahui sekarang ini. Tapi Musa diberitahu Tuhan bahwa akan ada hadir seorang nabi di tengah-tengah bangsa Israel, sama seperti Musa yang akan memimpin bangsa Israel. Ya, kita lihat nabi yang dijanjikan ini bukan nabi yang lain, tapi ini adalah tentang Yesus Kristus. Kita lihat di ayatnya yang ke-18. Ya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya, ini kata Elohim, kata Yahweh, ya, kepada Musa tentang nabi yang akan datang. Ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Artinya Tuhan akan menghakimi orang yang tidak percaya kepada firman yang disampaikan oleh nabi yang diutus oleh Tuhan itu. Oke? Ayatnya yang ke-20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jadi ini adalah pertaruhan kredibilitas dari seorang nabi yang berasal dari Tuhan dan yang tidak berasal dari Tuhan. Apa yang diperkatakannya harus jadi. Amin. Jadi nggak boleh kesembuhan itu hari ini katanya sembuh, tapi tidak sembuh. Mana ada begitu, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau punya karunia kesembuhan, hari ini sembuh setengah, udah agak lumayan. Ya, baru nanti beberapa kali datang baru sembuh sepenuhnya. Nggak ada seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tidak ada. Ya, perkataan Tuhan tidak bisa tertunda. Amin. Itu yang dikatakan kalau nabi yang benar, hamba Tuhan yang benar, yang diutus oleh Tuhan untuk melakukan, menyampaikan perkataannya
tentang kesembuhan-kesembuhan atau mujizat-mujizat. Tidak ada tertunda Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, karena kuasa Tuhan tidak mungkin bisa dibatasi oleh keadaan apapun kalau Tuhan memang sedang bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah bangsa Israel, begitulah Tuhan memberikan suatu indikasi atau konfirmasi kepada orang Israel, apapun yang dikatakan oleh nabi itu pasti jadi. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus, kalau dia katakan sembuh, pasti sembuh. Amin. Kalau Yesus mengatakan bangkit, pasti bangkit. Tidak ada tertunda atau bangkit pelan-pelan. Ya kan? Secara berangsur-angsur. Tidak ada begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sudah dari awal. Mujizat itu memang spektakuler. Ya, makanya disebut apa? Mujizat. Karena apa? Itu di luar daripada kemampuan manusia melakukannya. Karena itu adalah tujuan Allah untuk menyelamatkan umatnya Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu dikatakan di situ tadi, kalau kita lihat di ayat 21, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan oleh Tuhan? Bagaimana cara mengujinya? Ya kan? Jadi orang Israel ini pintar juga ini ya, mereka ini. Jadi mereka menanyakan kepada Tuhan, kriterianya bagaimana Tuhan? Ya kan? Karena apa? Karena kita tahu bahwa iblis pun bisa melakukan mujizat kan? Ya, setan-setan pun bisa melakukan mujizat juga. Tapi ya pasti gagal. Ya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh setan-setan, oleh iblis itu tidak tuntas. Pasti ada gagalnya. Kalau mujizat dari Tuhan tidak ada gagal. Tidak ada tertunda Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, itu ditanya oleh orang Israel kepada Tuhan. Ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi namaku, demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi, tidak sembuh, dan tidak sampai, ya, tidak tuntas, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Yaitu harus dilawan kata Tuhan, ya. Itu tidak boleh diikuti. Itu sudah nabi palsu itu. Iya, itu sudah hamba Tuhan yang palsu itu. Kalau mengatakan sembuh padahal tidak, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi, kenapa ini penting? Karena banyak umat Kristen sekarang ini hanya sekedar ikut-ikutan, bukannya mencari keselamatan, kepastian keselamatan masuk surga, tapi mereka ya ingin berhasrat saja untuk hal-hal yang bersifat sementara, ya, dan mereka bukan mencari apa yang kekal saat ini yang dikaruniakan oleh Tuhan, yang terbaik bagi umat manusia melalui kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita akan melihat lagi di masa ya pelayanan Yesus sebagai nabi yang diutus yang akan datang yang dimaksud tadi. Ya, kita lihat di dalam Lukas pasal 6 bahwa apa yang dikatakan oleh Allah kepada Musa ya tentang kriteria daripada nabi yang akan datang yang dimaksud adalah Yesus Kristus, itu benar-benar sempurna terjadi. Sempurna Bapak Ibu Saudara, tidak ada cacatnya dan tidak ada tertunda, dan benar-benar 100% setiap kali Yesus mengadakan penyembuhan, tidak ada satupun yang tertunda yang tidak sembuh. Kita lihat Lukas pasal 6 ayat 19. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakannya mulai dari ayat 17. Lukas pasal 6 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lalu ia turun dengan, ini Yesus. Lalu Yesus turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar dengan murid-muridnya. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Semua orang berduyun-duyun untuk melihat Yesus dan ingin mendapatkan mujizat kesembuhan dari Yesus Kristus, ya. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Tidak ada orang yang mau sakit, ya. Tidak ada orang yang mau mengalami sakit penyakit, maunya sembuh. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Saya juga demikian. Bapak Ibu Saudara juga semuanya pasti berharap seperti itu juga. Kalau bisa jangan kita sampai sakit, karena banyak hal yang harus diurus. Benar ya Bapak Ibu ya? Kalau bisa kita sehat selalu, itulah harapan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus lihat bahwa tidak boleh karena harapan kita yang sementara, akhirnya kita menjadi keliru di dalam memahami tentang kasih Tuhan yang terbesar yang harus kita syukuri setiap hari. Nah, orang Israel ini Bapak Ibu Saudaraku, mereka memang melihat keselamatan mereka adalah dari mana Bapak Ibu Saudara? Mereka bukan melihat keselamatan mereka dari salib Kristus. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Selama pelayanan Yesus Kristus, tidak ada 12 rasul memberitakan tentang salib Kristus. Tidak ada. Ya, boleh dibaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak ada Petrus memberitakan tentang salib Kristus. Tapi mereka memberitakan tentang mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus Kristus secara bersama-sama. Nah, itulah sebabnya orang-orang datang pada mereka. Karena apa? Karena orang Israel, keselamatan mereka ditandai dengan keselamatan secara fisik. Saya ulangi sekali lagi, ya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan dengan baik, ya apa yang saya sampaikan ini, dan boleh dibaca lagi Alkitabnya dengan baik. Keselamatan bangsa Israel selalu ditandai dengan keselamatan secara fisik. Ya, mereka akan sembuh total dan mereka akan menerima kesembuhan secara sempurna, secara fisik dan juga kemakmuran secara ekonomi. Karena itu adalah janji Tuhan pada mereka. Jadi orang-orang ini datang semuanya membawa orang yang sakit kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, dan kita lihat di ayat 18-nya tadi, ayat 18, mereka datang untuk mendengarkan Yesus, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tertunda, karena itu adalah janji Allah kepada Nabi yang dijanjikan kepada Musa dan kepada Israel. Itulah Yesus Kristus. Ya, datang ke tengah-tengah umatnya, membawa roti kesembuhan buat mereka semuanya. Apakah ada sebagian yang pulang ke rumah, ya kakinya misalnya masih masih berat, kakinya masih belum sembuh atau setengah sembuh, agak sembuh mereka? Ada enggak begitu Bapak Ibu Saudara? Atau secara total mereka sembuh semuanya? Ayat 19 dikatakan apa? Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Tidak dikatakan, datang lagi besok ya. Mungkin hari ini kamu belum beriman. Ya kan? Kan biasanya begitu. Kalau tidak sembuh, kenapa saya tidak sembuh Pak Pendeta? Ya kamu kali kurang beriman gitu ya kan. Kamu kurang sungguh-sungguh beriman. Gak ada begitu Bapak Ibu Saudara. Yang namanya karunia penyembuhan dari Tuhan itu bukan tergantung pada iman seseorang, tapi tergantung pada kuasa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Amin. Itulah sebabnya dari orang-orang Israel, banyak yang tidak percaya pada Yesus, tapi mereka tetap disembuhkan secara fisik dari sakit penyakit mereka. Karena tujuan Yesus menyembuhkan mereka adalah supaya mereka diselamatkan, supaya mereka percaya. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, untuk itu mari kita lihat satu ayat lagi. Ya, di ayatnya kita lihat dulu di Yohanes pasal 20. Nah, ini
merupakan kesimpulan kita, karena saya tidak bisa berbicara lebih jauh lagi oleh sebab waktu kita yang sangat terbatas, Bapak Ibu Saudara. Ya, mohon bersabar, nanti di bulan depan kita akan lebih panjang lagi dalam diskusi kita juga ya. Yohanes pasal 20 ayatnya yang kita baca ayatnya yang ke-30 dan 31. Ya, saya akan membacakan untuk kita sebagai kesimpulan. Ya, mohon dimaklumi ya Bapak Ibu Saudara, saya lihat masih sangat bersemangat Bapak Ibu semuanya, tapi mohon dimaklumi. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-30, ya Yohanes 10, ayatnya yang ke-30, Yohanes 20 maksud saya, ayat 30 dan ayat 31 sebagai kesimpulan daripada pernyataan Yesus Kristus, mengapa dia melakukan mujizat-mujizat itu semuanya di tengah-tengah bangsa Israel. Apa tujuannya? Ayat 30 dan 31. Ya, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan mujizat-mujizat itu Bapak Ibu Saudaraku dilakukan oleh Yesus Kristus adalah untuk keselamatan daripada bangsa Israel. Nah, sekarang pertanyaannya, keselamatan kita sekarang ada di mana Bapak Ibu Saudara? Ada di dalam mujizat-mujizat? Tidak. Lebih daripada mujizat, saat ini keselamatan kita adalah di dalam salib Kristus, kematiannya dan penguburannya dan kebangkitannya yang telah menebus kita dari segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Itulah kasih karunia melebihi daripada mujizat yang menyelamatkan setiap orang saat ini. Bapak Ibu Saudara, itu yang diperlukan oleh dunia ini. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita sembuh secara fisik, secara jasmani, besok bisa sakit lagi. Tapi kalau kita sudah pasti diselamatkan masuk surga, Bapak Ibu Saudara, selamanya kita pasti diselamatkan dan tidak akan kehilangan lagi kasih karunia Allah, karena akan menyertai kita selamanya. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa, karena kita harus tutup buru-buru karena waktu yang terbatas. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami sekali untuk selama-lamanya. Dan itu adalah melebihi daripada mujizat yang terbesar yang kami peroleh. Terima kasih untuk semua yang hadir malam hari ini. Diberkatilah mereka semuanya ya Tuhan, dan diteguhkan iman mereka, karena kami sudah menjadi anggota tubuh Kristus yang kekal. Kami mengucap syukur ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan akan melanjutkan lagi di hari Kamis yang akan datang. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang hadir malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, Yesus Kristus, Roh Kudus Allah Tritunggal. Haleluya, amin. Amin, terima kasih saudara-saudaraku semuanya.